Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, teman-teman yang lagi nonton video ini. Hari ini, saya dari kelompok 2 EAG akan memperkenalkan atau mempresentasikan proposal laporan bisnis, kewirausahaan yang telah kami buat, yang kami beri nama Tabeo Nomero bisnisnya. Nah, bisnis ini tuh sebenarnya udah kita jalankan waktu VFA kemarin, 2025 tanggal 11 Juli. Dan hari ini laporan bisnisnya, maksudnya laporan bisnisnya itu udah jadi. Jadi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Olivia Widya Safitri dari kelas EAG dengan NIM 142240292, program studi akuntansi FEB UPN Veteran Yogyakarta. Nah, langsung aja ya kita bahas tentang apa sih bisnis kita kemarin. Nah, sebenarnya bisnis Tabio Nomor ini tuh lahir dari semangat kami untuk menciptakan inovasi kuliner kekinian nih. Nggak cuman dari tugas kewirausahaan aja, tapi kita juga memang antusias dengan tugas ini karena kita juga bisa memproduksi suatu hal yang layak untuk dijual, nggak cuma enak tapi praktis, terjangkau, dan pastinya Instagramable juga. Nah, latar belakang dari pemilihan produk Tabio Nomiro ini sendiri, karena di Jogja ini kan emang terkenal ya sebagai kota pelajar dan kota wisata. Jadi banyak banget pastinya anak muda yang suka banget coba makanan baru. Selain unik, ini juga kekinian uh, ta- dan produk-produknya Tabiono Miro itu mudah dibawa kemana-mana. Nah, dari situ kami menciptakan dua produk utama, yaitu Chicken Seaweed Rolls dan Silky Marie Regal. Nah, Chicken Seaweed Rolls ini basically adalah camilan ayam yang rasanya tuh gurih, terus dibungkus dengan rumput laut dan digoreng renyah. Nah, kemudian ada Silky Marie Regal. Nah, Silky Marie Regal ini merupakan minuman yang creamy, terus itu berbahan dasar susu full cream dengan topping biskuit Roma Marie yang manis terus crunchy kan di atasnya. Jadi itu udah pasti segar banget dan sehat, tapi nggak boleh banyak-banyak ya guys, soalnya itu mengandung gula juga, dan kalau kebanyakan gula bisa diabetes. Tapi as long as kalian konsumsinya itu dalam batas yang wajar, itu bisa dibilang minuman yang sehat juga karena itu susu. Nah, dua produk ini tuh sebenarnya cocok banget untuk dijadiin teman nongkrong, nugas, atau sekedar nyemil santai sambil nge-scroll TikTok atau nge-scroll Instagram gitu. Dan selanjutnya, eh, target pasar kami tuh sebenarnya adalah mahasiswa UPN Veteran karena di VFA kemarin kan mayoritas itu pengunjungnya dari mahasiswa UPN sendiri. Nah, tapi nggak memungkiri juga banyak orang-orang luar yang datang ke acara event kemarin, yang mana kita udah prediksi itu bahwa target pasar kita bukan cuma mahasiswa, tapi juga anak muda dan keluarga muda di Yogyakarta. Nah, mereka ini kan sebagai kayak Gen Z atau Gen milenial, pasti eh, apa ya, banyak dari mereka yang suka hal-hal baru dan makanan makanan dan minuman yang Instagramable. Tapi makanan yang kita jual ini nggak cuma enak, tapi juga affordable dan gampang buat dibawa kemana-mana gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke analisis bisnis. Nah, analisis bisnisnya itu kami menganalisis dengan tiga, yaitu analisis SWOT, terus bisnis model canvas, yang selanjutnya value proposition canvas. Nah, kami menganalisis nih kekuatan kami dari produk yang kami jual itu ada beberapa. Yang pertama yaitu unik, uh, dan belum banyak yang jual juga, jadi kayak masih jarang gitu yang saya temukan jual chicken seaweed rolls. Mungkin kalau misalkan Silky Marie Regal tuh udah lumayan banyak ya, tapi uh,
produk kami sendiri itu ada keunikan yang bisa kita jual sendiri, yang berbeda dari minuman Silk Regal yang lain. Terus yang kedua itu kekuatannya adalah bahannya mudah didapat. Yang ketiga harganya juga bersahabat. Nah, tetapi tantangannya pastinya juga ada, yaitu yang pertama teknologi produksi yang harus benar-benar soalnya supaya bisa maintain kualitinya. Jadi kayak supaya kualitasnya tetap terjaga, kita harus latihan dulu buat produknya, bikin trial and error, dan ngelatih tim produksi semuanya kan, karena yang bikin harusnya nggak cuma satu orang gitu. Jadi tantangannya mungkin di situ untuk menjaga kualitasnya, karena ini bahan-bahannya juga terbilang kayak mudah basi, jadi kita harus pintar-pintar dalam pengelolaan dan pengolahannya. Nah, karena tadi bahan susu mudah basi, jadi mau nggak mau kita harus sedia tempat yang kayak chiller gitu. Mungkin kemarin kita pakainya box cooler buat menyimpan es dan supaya susunya tuh nggak rusak, dan kita tuh bikin produknya juga um, by order gitu, jadi tetap fresh semuanya dan nggak keburu mencair juga. Nah, selanjutnya tantangannya itu ada ya tadi persaingan minuman viral kayak seperti boba, green tea, black tea itu juga banyak. Tapi kita menjual keunikan produk kita sendiri juga. Nah, terus dari analisis value proposition canvas, kita bisa lihat kalau uh, di produk Tabio Namur ini kami menawarkan rasa yang otentik, terus tekstur yang unik, serta visual yang menarik juga. Nah, sesuai sama gaya hidupnya Gen Z dan Gen milenial. Nah, selanjutnya di realisasi bisnisnya ini ada realisasi operasional. Nah, di operasional dan produksi ini uh, kami sendiri, kelompok kami dilakukan di salah satu rumah anggota ya supaya efisien dan mudah distribusi, yaitu di rumah saya sendiri, dari mulai trial and error sampai di hari H penjualan produknya. Di chicken seafood rolls ini produksinya lumayan ya, gampang-gampang susah, ada tantangannya juga, sedikit tricky di bagian keterampilan, jadi kayak harus nampil buat ngegulung chickennya di seaweed roll supaya seaweed itu kan tipis dan crunchy gitu ya, takutnya dia bisa mudah sobek tuh. Jadi sebenarnya mudah aja, simpelnya chicken seaweed rolls ini ayamnya nanti bakal dicopper terus dibumbuin pakai bumbu-bumbu rahasia. Terus nanti dibungkus pakai nori. Jadi kayak sushi gitu bikinnya, dipakai nori. Terus selanjutnya di di coating pakai tepung dan digoreng sampai warnanya keemasan. Lalu disajikan di atas salad segar dengan dressing. Nah, kemarin itu kami pakainya sempat ganti-ganti dressing juga sih. Pertama kami pengen pakai mayo biasa, tapi kemudian kami berpikir bahwa em, kayaknya sesame dressing yang wijen sangrai itu would be a statement kalau misalnya kita pakai itu. Jadi rasanya benar-benar keluar gitu, dan cocok banget dimatchingin sama si chicken seaweed rolls dan saladnya ini. Dan selanjutnya susu Marie Regal itu buatnya juga gampang banget sih buatnya. Jadi basically itu susu full cream UHT terus dicampur dengan air gula atau susu kental manis. Kemarin tuh kita sempat pakai dua-duanya, dan kita prefer pakai yang susu kental manis karena rasanya lebih enak juga, terus lebih praktis. Nah, setelah itu dikasih es batu, terus habis itu atasnya dikasih topping Mari Regal yang udah dihancurkan sama ada yang utuh juga. Jadi kayak pas di bawahnya itu yang udah dihancurin, terus dikasih susu, es batu, dan bumbu rahasianya, terus baru dikasih regal yang utuhnya di atasnya. Nah, kemarin itu disajikannya tuh dalam cup sekitar 350 mili dan disajikannya dingin-dingin. Jadi itu kayak made by order dan tetap fresh kalau misalkan diminum 10 sampai 15 menit setelah uh,
sampai di tangan pelanggan. Selanjutnya di realisasi organisasi, nah di sumber daya manusia ini kita mendistribusikan pekerjaannya itu, membagikan pekerjaannya itu secara seimbang. Kemudian dari pengadaan bahan baku juga kita membagi-bagi tim logistik dan tim yang lainnya supaya pekerjaannya itu lebih terstruktur. Kemudian dari distribusi dan pengantaran dan strategi promosi operasional juga aman. Jadi realisasi organisasinya cukup baik. Lalu di realisasi pemasarannya itu kita menggunakan teknik 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Nah, produknya ini yang pertama di produknya ini unik, kekinian, dan enak. Terus price-nya ramah di kantong mahasiswa. Kemudian place-nya dijual offline di event VFA Veteran Fun Exhibition 2025 kemarin dan via online Instagram dan WhatsApp. Kemudian promotionnya kita promosiin lewat konten kreatif di Instagram dan WhatsApp. Terus poster dan promo bundling event juga kita share poster. Terus di kemasan juga kita pilihnya kemasan yang estetik. Jadi supaya tampilannya juga lebih menarik. Nah, untuk di keuangannya sendiri nih, di keuangannya seharusnya ini memang dibikinnya separate ya dari susu regal sendiri, ayam no chicken seaweed rollnya sendiri, karena dari bahan baku aja itu udah berbeda jauh banget, dan dari penjualan serta keuntungannya itu juga beda ya. Tapi karena kemarin dari tim logistik udah belanjanya itu dicampur dan dari tim keuangan buatnya disatuin, jadi ya udah nggak apa, kita presentasikan aja apa yang ada disatuin. Jadi dari bahan baku semuanya keseluruhan dari total itu ada totalnya 265.000, kemudian bumbu dan dressingnya di 104.000, dan bumbu dan dressing ini udah pasti dari chicken seaweed roll-nya, dan yang paling mahal itu kalau nggak salah si dressingnya itu sesame wijen sangrai. Nah, terus ada minyak goreng dan packaging dan lain-lain. Total modal jualan kami itu 510.000 itu secara keseluruhan. Chicken seaweed roll-nya terjual 19 piece dengan harga satuannya itu 14.000, dan jumlah uh, total jualnya itu 266.000. Sedangkan Silky Mari Regalnya terjual 26 piece dengan harga satuannya itu 10.000, dan totalnya itu ada total penjualannya 260.000. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa Silky Mari Regalnya ini bisa, kalau kasarannya bisa diambil keuntungannya itu lumayan besar karena penjualannya itu juga paling tinggi di antara produk yang lainnya, dan bahan bakunya juga nggak terlalu banyak dan nggak semahal itu. Jadi harusnya ada, kalau misalkan dibuat separately di laporan keuangan ini, Silky Mari Regal itu profitnya lumayan besar ya, lumayan lebih banyak daripada Chicken Seaweed Roll, cuman karena ini digabungin jadi ya udah. Nah, sebenarnya kalau dilihat di Chicken Seaweed Roll ini dari segi keuangan masih perlu adanya perbaikan dan revisi lagi, cuman so far so good sih. Jadi kan total pengeluaran kita tadi 510.000, total pendapatannya 526.000, jadi gross profitnya cuma 16.000. Nah, tapi walaupun keuntungannya kecil, tapi kita tetap bisa banyak belajar dari itu sih, dan banyak improvement dari kita juga. Selanjutnya analisis bisnisnya, ini ada timeline kegiatannya, kita ngapain aja waktu selama proses kewirausahaannya, selama proses kita sebelum ke VFA sampai ke hari hanya.
Terus, analisis keberlanjutannya di sini Chicken Suet Rolls dan Semari Regal, potensinya itu menurut, mmm, analisis dari kami sendiri itu melewati beberapa tantangan dan potensi, cuman, menurut kami, produk kami ini sudah lumayan potensial untuk dijual dan diteruskan kalau misalkan emang mau diseriusin. Cuman memang masih banyak butuh, mmm, R&D, juga butuh, evaluasi untuk ke depannya, terutama di Chicken Seaweed Rolls dan di segi keuangannya juga. Nah, ke depannya produk ini tuh sangat bisa banget dikembangkan, apalagi chicken seaweed rolls-nya bisa dijual frozen atau dijadiin menu catering sehat. Karena kalorinya juga, kalau dihitung itu kecil ya, karena salad, ayam, dan walaupun itu digoreng, tapi itu tuh digorengnya kering dan nggak banyak minyak gitu, nggak mengandung banyak minyak. Terus Silky Marie Regalnya juga bisa ditambahin varian rasa kayak divariasiin lagi rasanya tuh dijual ready to drink dalam botol. Nah, kami juga, bisa kerjasama dengan UMKM lain atau bikin promo bundling snack dan minuman. Nah, terakhir ini lampirannya, jual pembelinya. Alhamdulillah sih lumayan laku juga, karena kita start jualan itu di jam 10 pagi dan di jam setengah 2 itu udah sold out semuanya. Yang terakhir mungkin penutupnya, dari saya sendiri kesimpulannya bisnis Tabiono Miro ini berhasil membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi kuliner lokal, eee, kami tuh yang kami lakukan itu bisa diterima di pasar dan dengan harga yang terjangkau, mmm, terus cita rasa yang unik juga dan khas, terus strategi promosi yang tepat, kami yakin bisnis ini tuh bisa terus berkembang apabila diseriusin, untuk depannya. Mungkin segitu aja presentasi dan penjelasan sedikit dari saya tentang laporan bisnis Tabiano Miru. Terima kasih banyak sudah menyimak presentasi dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.